Hai, ketemu lagi di Ruang Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang efek fotolistrik. Pasti penasaran kan? Yuk simak videonya. Baiklah, kita mulai pada sejarah efek fotolistrik. Ternyata efek fotolistrik ini sudah berasal dari zaman fisika klasik yang menyatakan bahwa cahaya itu dapat berperilaku sebagai gelombang. Akan tetapi, pada beberapa tahun kemudian, terdapat seorang fisikawan yang bernama Heinrich Hertz berasal dari Jerman melakukan percobaan-percobaan sehingga ia menemukan bahwa ternyata cahaya itu berperilaku sebagai partikel dan bukan gelombang. Maka lahirlah fisika kuantum. Nah, jadi percobaan itu dilakukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Jerman pada tahun 1887. Ia bernama Heinrich Rudolf Hertz. Pada saat itu, Hertz sedang mendemonstrasikan keberadaan gelombang elektromagnetik dengan melakukan percobaan pada pemancar radio, di mana pada saat eksperimennya, Hertz mengamati bahwa terdapat percikan atau bunga api pada transmisi terjadi bila cahaya difokuskan pada salah satu logam dengan frekuensi tertentu. Kemudian ditemukan bahwa penyebab dari terjadinya percikan ini adalah adanya elektron yang terpancar atau tereksitasi dari permukaan logam yang disinari. Nah, gejala percikan elektron inilah kemudian dikenal dengan istilah efek fotolistrik. Jadi, apa itu efek fotolistrik? Jadi, efek fotolistrik ini ada dua paham. Yang pertama, paham fisika klasik. Nah, pada paham fisika klasik ini, cahaya masih dianggap sebagai gelombang, dan cahaya itu memiliki energi yang kontinu. Gimana sih prosesnya dalam efek fotolistrik? Nah, jadi pada saat cahaya masuk ke dalam tabung yang vakum, yang dimana di dalam tabung itu sudah ada plat logam, katoda dan anoda yang disimbolkan dengan huruf K dan juga huruf A. Pada saat cahaya masuk dan mengenai plat logam katoda, maka plat logam ini akan menyerap energi kinetik yang berasal dari cahaya tersebut. Maka elektron yang berada pada logam katoda ini akan terlepas dari logamnya dan akan menuju pada anoda, sehingga pada saat pelepasan elektron ini maka akan ada arus yang terbentuk. Nah, pada fisika klasik ini dia menyatakan bahwa cahaya itu akan masuk dengan energi kinetiknya, sehingga masih dianggap bahwa intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap banyaknya elektron yang lepas. Kemudian, yang kedua yaitu paham fisika kuantum. Nah, pada paham ini, cahaya dianggap sebagai partikel. Artinya, energi yang dimiliki oleh cahaya tidak bersifat kontinu, tapi diskrit. Di setiap paket-paket cahaya itu akan memiliki energinya masing-masing. Untuk proses dalam efek fotolistrik sama halnya dengan paham fisika klasik tadi. Akan tetapi, cahaya yang dapat melepaskan elektron bukan cahaya yang sembarangan, tapi cahaya memiliki energi yang sangat besar. Sebab elektron yang dikeluarkan itu adalah elektron yang terikat kuat oleh logam. Nah, di mana energi foton ini sangat berpengaruh oleh energi ambang yang dimiliki oleh logam dan juga energi kinetik yang dibawa oleh cahaya. Jadi, semakin besar energi cahayanya, maka elektron yang bisa terlepas itu juga akan semakin banyak. Tapi di sini, pada paham fisika kuantum, intensitas cahaya itu tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya elektron, tapi banyaknya foton yang dimasukkan ataupun banyaknya foton yang masuk ke dalam tabung tersebutlah yang akan berpengaruh terhadap banyaknya elektron yang keluar dari logam. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan yang pertama, hanya cahaya yang sesuai atau memiliki frekuensi besar yang memungkinkan terlepasnya elektron dari plat logam. Frekuensi tertentu dari cahaya di mana terlepasnya elektron dari logam disebut sebagai ambang logam. Kemudian yang kedua, jika cahaya yang digunakan menghasilkan gejala efek fotolistrik, maka penamaan intensitas cahaya juga dapat mempengaruhi jumlah elektron yang terlepas dari logam. Namun, pada efek fotolistrik ini tidak akan muncul apabila frekuensi cahaya lebih kecil dari frekuensi ambang, meskipun intensitas cahayanya itu diperbesar. Nah, yang ketiga, jika terjadi efek fotolistrik, maka arus listrik akan terdeteksi pada rangkaian kawat setelah cahaya yang sesuai disinarkan pada plat logam.
Maka dari itu, tidak ada kesempatan bagi elektron terbebas dari permukaan logam setelah logam disinari oleh cahaya. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari efek fotolistrik. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching.